Shalom, selamat pagi, selamat kembali bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa dan saya berharap kita semua yang pagi hari ini masih diperkenankan Tuhan menikmati hari yang baru, hati meluap dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara terkasih, di zaman modern ini, terlebih lagi kalau Indonesia mengenal Hari Ibu Kartini, maka kita lihat hari-hari ini dunia pendidikan antara laki-laki dan wanita tidak ada bedanya. Bahkan di dunia kerja pun banyak bidang-bidang pekerjaan dilakukan oleh para wanita. Karena banyak sekarang timbul pemandangan tentang emansipasi wanita. Bapak Ibu terkasih, kalau kita tanyakan kepada beberapa wanita yang sudah pernah bekerja di luar sebagai wanita karir, kalau ditanya kepada mereka, berat manakah antara bekerja di luar dengan di rumah tangga? Kebanyakan orang berkata, berat di rumah. Kalau bekerja di luar enak. Mungkin mulai jam 8, jam 4 sudah pulang dan sampai rumah selesai kerjaan itu. Tapi kalau pekerjaan di rumah, mulai bangun pagi sampai nanti malam, pekerjaan itu nggak akan pernah berhenti. Itu kebanyakan pendapat wanita-wanita. Dan Bapak Ibu saya kasih, di hari-hari ini yang kita masih diharuskan bekerja di rumah, sekolah di rumah, ibadah di rumah, maka saya sebagai laki-laki yang hari ini banyak di rumah, saya melihat memang pekerjaan di rumah itu tidak ada pernah berhenti. Bahkan saya mengalami mau tidur, itu pun istri saya masih aja membersihkan rumah. Artinya pekerjaan rumah itu tidak pernah berhenti. Mungkin bagi wanita hari-hari ini terlebih ditambah dengan harus di rumah. Pekerjaan ini nggak pernah berhenti-henti, membuat bosan, membuat Tuhan sampai kapan ini. Bapak Ibu, kita akan belajar. Kita akan belajar pada pagi hari ini dalam 1 Korintus pasal 11 ayat ke-7 dikatakan, sebab laki-laki tidak perlu menundungi kepalanya. Sebab kenapa? Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Perhatikan Bapak Ibu terkasih, hari-hari ini kita diberikan kesempatan lebih banyak di rumah. Artinya kita lebih banyak melihat wajah suami kita, melihat wajah istri kita, melihat wajah anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan. Karena apa? Ketika kita lebih banyak melihat wajah suami, lebih banyak melihat wajah laki-laki, artinya apa? Ketika seorang wanita itu melihat laki-laki, dia melihat siapa? Melihat Allah di wajah suaminya. Karena dikatakan 1 Korintus pasal 11, laki-laki itu menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan wajah laki-laki, menyinarkan wajah suaminya. Jadi ketika kita diberikan kesempatan di rumah, artinya lebih banyak apa? Kita saling memandang antara suami istri untuk memandang apa? Kulihat wajahmu, wajah Tuhan di wajah kita. Untuk memancarkan apa? Memancarkan kasih Tuhan. Saudaraku, kita akan belajar di dalam Kejadian pasal 33 ayat 10, cerita tentang Esau. Esau memang melakukan banyak kesalahan, perhatikan. Dia menjual hak kesulungannya. Dia menyakiti orang tuanya, ayah dan ibunya, menikah dengan orang yang tidak diinginkan orang tuanya. Tapi perhatikan, ketika Yakub mau pulang ke negerinya kembali, kita baca dalam Kejadian pasal 33 ayat 9 dan ayat 10 demikian. Tetapi kata Esau, perhatikan, Esau tidak memandang masa lalu. Esau tidak melihat bahwa pernah adiknya itu menyakitinya. Tapi Esau dengan kelegaan hati, kebesaran hati, dia sambut adiknya, katanya gini, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Esau menjawab seperti itu pada Yakub, dan Yakub diberkati melalui perkataan ini seperti ayat 10. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu, melihat muka engkau Esau adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Perhatikan, Esau tidak melihat masa lalu,
Esau tidak pedulikan bahwa adiknya pernah menyakiti, tapi Esau dengan kelegaan hati, dengan kebesaran hati, punya roh pemaaf, pengampun. Maka Yakub melihat bahwa Esau memancarkan wajah Allah. Bapak Ibu kasih, kita diberikan kesempatan hari ini banyak di rumah, beribadah di rumah, tapi perhatikan, apakah hari ini istri kita melihat kita adalah wajah Allah, atau kita melihat istri kita juga melihat wajah Allah, atau anak-anak itu melihat orang tuanya wajah Allah, dan orang tua melihat anak-anaknya juga wajah Allah. Karena apa? Ketika kita melihat semuanya adalah wajah Allah, Tuhan itu memberkati, menyinari kita dengan wajahnya. Seperti di dalam Mazmur pasal 80 ayat 4 ayat terakhir katakan, "Ya Allah, pulihkan kami. Buatlah wajah-Mu Tuhan bersinar, maka kami akan selamat." Lihat wajah Tuhan di wajah suamimu, di wajah istrimu, di wajah anak-anakmu, maka kasih Tuhan akan melimpah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.